Ratusan ribu buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara kawasan Medan Merdeka, Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023. Aksi ini didahului oleh aksi Long March dari Bandung menuju Jakarta pada tanggal 3 Agustus sampai 10 Agustus 2023. Sesuai dengan rencana, Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang diikuti oleh berbagai elemen dan federasi buruh antara lain KSPSI, FSP LEM SPSI, FSPRTM MSPSI, SPN, SBSI 92, Serikat Buruh Merdeka, Serikat Buruh dan Pekerja Pemuda Mandiri, SGBN, FSP Farkes, FNPBI, Aspek Indonesia, FSBMM, GBSI, Federasi Pekerja Industri, Konsorsium Pembaruan Agraria, Koalisi Buruh Sawit, ARM, FBTPI, GOPSI, KASBI, PPMI, GMKI, GMNI, dan lain-lain berhasil memobilisasi massa buruh dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Cianjur, Sukabumi, dan kawasan Bandung Raya menuju kawasan Istana Negara di Jakarta. Bahkan terlihat pula beberapa perwakilan buruh yang datang dari Jawa Timur dan provinsi lain. Walaupun menurut informasi aksi serupa juga dilakukan di kantor gubernur atau kantor DPRD di luar DKI, Jabar, dan Banten. Aksi yang diberi label Aksi Akbar Ultra Damai ini dilakukan untuk mendesak Presiden Indonesia agar dapat memenuhi tuntutan yang disuarakan jutaan buruh Indonesia, yaitu 1. Cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, 2. Cabut Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, 3. Wujudkan jaminan kesehatan sosial semesta sepanjang hayat. Tuntutan pencabutan undang-undang tersebut pada intinya karena undang-undang tersebut adalah undang-undang yang liberal, mengabaikan harapan kesejahteraan rakyat khususnya kaum buruh, dan sebaliknya terlalu mengabdi kepada oligarki atau kaum pemilik modal yang serakah. Dengan kata lain, undang-undang tersebut adalah anti konstitusi, bahkan anti Pancasila, sehingga perlu mendapat koreksi yang fundamental. Pembuatan undang-undang yang sangat cepat, sembunyi-sembunyi, dan mengabaikan partisipasi masyarakat adalah indikasi bahwa rezim eksekutif dan legislatif telah mengabdi kepada oligarki dan kaum kapitalis. Setelah menjadi undang-undang dan kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dengan mensyaratkan agar diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun. Bukannya memperbaiki, pemerintah malah menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang isinya identik dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional tersebut. Yang menjadi keanehan lagi adalah Perpu tersebut mendapatkan persetujuan DPR disinyalir dengan cara melanggar konstitusi juga. Perpu tersebut disahkan bukan pada masa sidang terdekat dengan lahirnya Perpu, yaitu sidang pertama setelah masa reses. Padahal, bila benar ada kegentingan yang memaksa yang sebagai dasar konstitusi lahirnya Perpu, maka seharusnya disahkan pada masa sidang terdekat berikutnya atau sidang pertama, bukan pada masa sidang berikutnya lagi atau sidang kedua setelah terbitnya Perpu. Sehubungan dengan itulah maka berbagai serikat dan federasi buruh yang menggabungkan diri dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh berkeyakinan bahwa hanya dengan kekuatan massa maka perubahan kebijakan itu bisa terjadi, karena semua upaya dialog, argumentasi, bahkan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya belum mampu menggoyahkan kekhidmatan rezim penguasa kepada oligarki atau kaum pemilik modal yang serakah. Dengan dilakukannya aksi sebesar ini, semua berharap Presiden Indonesia mau mendengarkan dan merasakan denyut nadi keresahan rakyat, khususnya kaum buruh Indonesia, sehingga mau mencabut undang-undang yang anti-konstitusional dan anti-Pancasila tersebut. Aksi Akbar Ultra Damai yang dilakukan Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini bukanlah gerakan atau perjuangan politik sehingga tidak berafiliasi dan tidak bersama-sama partai politik manapun. Aksi ini adalah murni perjuangan buruh dan rakyat Indonesia yang sadar akan perampasan atas hak-haknya. Gerakan ini semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi sekitar 58 juta buruh di Indonesia, ditambah lebih dari 100 juta orang pasangan hidup dan anak-anak yang menjadi tanggungannya.